Shalom, kita bertemu sekali lagi dalam ruangan renungan harian. Februari 18, 2022. Satu ayat telah mengubah hidup saya. Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, memang benar. Satu ayat telah mengubah hidup saya. Sejak dari zaman belia lagi, saya habiskan masa jaga saya untuk mencari kebenaran. Sebagai seorang Katolik muda, saya mencari Tuhan dengan pergi ke misa dan menyambut perjamuan suci setiap hari semasa tahun senior saya di sekolah menengah. Tidak menemukan kepuasan rohani, saya habiskan 4 tahun seterusnya mencari kebenaran dalam falsafah dan bereksperimen dengan gaya hidup era akhir 60-an. Kebenaran mula jelas dalam hati saya apabila seseorang telah memberikan saya sebuah Alkitab dan Tuhan telah memimpin saya ke gereja Masih Advent hari ke-7 pada awal umur 20-an saya. Apabila seseorang telah menjadi anggota gereja sisa, percayalah, Anda akan ada masa yang membingungkan apabila berhadapan dengan berbagai ajaran, gaya hidup dan struktur institusi, bahkan singkatan yang digunakan. Saya sering memberitahu orang masa yang diambil oleh anggota baru untuk biasa dengan gereja Masih Advent hari ke-7 adalah sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun. Beberapa tahun dahulu, saya telah diundang oleh seorang anggota gereja untuk menghadiri persidangan selama 2 hari di Loma Linda bersama dengan ramai pemimpin daripada jenama Adventism tertentu. Walaupun saya menghadiri persidangan itu dengan harapan yang boleh melegakan pikiran saya yang masih belum jelas tentang iman, keselamatan, dan perbuatan dan yang seumpama dengannya. Namun saya pulang dengan kebingungan yang lebih daripada sebelumnya. Kemudian pada waktu itulah saya bertekad untuk kembali kepada asas dan mempelajari kebahagiaan sejati bersama dengan anggota gereja saya dalam perjumpaan doa malam Rabu. Setiap minggu saya akan membina soalan-soalan untuk dikaji yang diintegrasikan dalam teks, dan ini akhirnya menjadi sebuah buku kerja. Kami belajar dengan kadar yang perlahan dan kami mengambil masa selama 6 bulan untuk menghabiskan pelajaran kami. Pada masa inilah saya mulai paham dengan lebih jelas akan peranan kehendak dan iman serta kehidupan orang Kristen. Lagi pula, kehidupan orang Kristen adalah lebih daripada sekadar percaya kepada doktrin-doktrin yang betul itu. Ini termasuklah hidup dalam kehidupan yang penuh kasih dalam dunia yang tidak mengasihi. Semoga Tuhan membantu setiap satu kita untuk hidup dalam kehidupan seperti itu pada hari ini. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, kami bersyukur dengan renungan ini. Renungan yang dapat menumbuhkan lagi keimanan kami, dapat meneguhkan lagi keimanan kami dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas renungan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena telah mendengar renungan tadi. Biarlah renungan itu akan dapat meneguhkan dan dapat lagi menguatkan keimanan kita dalam Kristus. Amin.